A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan dalam pembelajaran sehingga dapat memahami pembelajaran dengan baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahman dan rahimnya kepada kita, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat-nikmat yang luar biasa sehingga kita pada saat ini masih dapat dipertemukan oleh Allah dalam rangka pembelajaran kepramukaan seperti biasanya. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliau hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Baik anak-anak, dalam pembelajaran pramuka kali ini kita masih dibatasi oleh dinding pemisah dikarenakan virus corona yang saat ini melanda dunia belum henti-hentinya, masih menghantui kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan segala penyakit yang ada di dunia ini, terutama virus corona yang telah hampir 1 tahun menghantui Indonesia, terdampak di Indonesia, kita doakan bersama-sama mudah-mudahan penyakit ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian yang Ustaz banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi-materi lain yang berkenaan dengan kepramukaan, yang mana pada minggu lalu sudah bahas tentang bagaimana pemakaian seragam pramuka dan bagaimana periksa kerapian ala pramuka. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini insya Allah akan dimulai dengan sirah Nabi, sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, Ustadz untuk materi kali ini akan membahas tentang bagaimana profesi dari Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Banyak sekali di antara Nabi dan Rasul sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, banyak yang berprofesi sebagai pengembala kambing. Ya, banyak berprofesi sebagai pengembala kambing karena ada manfaat-manfaat tersendiri, ada hikmah-hikmah yang tersendiri yang Allah sembunyikan, yang Allah berikan dari profesi mengembala kambing ini. Ya, sebelumnya Rasulullah memang menjadi seorang pengembala kambing ketika tinggal bersama pamannya Abu Thalib, ya, untuk meringankan bebannya, tidak terlalu membebankan kehidupannya kepada pamannya, sehingga dia ikut untuk mengembala kambing demi mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita kenal memang Nabi Muhammad SAW memiliki profesi sebagai pedagang. Namun sebelum berdagang, beliau sudah semenjak kecil dari umur belasan tahun beliau sudah mengembala kambing milik dari penduduk di Mekah. Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, bukanlah orang kaya. Oleh karena itu, untuk membantu meringankan bebannya, Nabi ikut mengembala kambing. Nabi memberitahu bahwa dirinya dan para nabi lain merupakan pengembala kambing. Waktu masih muda, Rasulullah pernah mengembala kambing milik salah seorang penduduk di Mekah dan mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Dalam hadis sahih dinyatakan, Nabi bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan dia pernah mengembala kambing. Lalu para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya, aku pernah mengembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirat, bagian dari takaran dirham dan dinar. Dengan mengembala kambing, Rasulullah melatih jiwa untuk bersabar, lemah lembut, tegar, kasih sayang, dan peduli dengan orang yang lemah sampai dia menjadi kuat. Rasulullah juga belajar bagaimana mengendalikan kambing yang kuat dan bagaimana menjinakkannya, serta bagaimana membimbing kambing-kambing yang lemah.
Profesi yang pernah dijalani Nabi sebagai pengembala kambing mengingatkan kita akan sepak terjang Nabi dalam memimpin dan mengarahkan kaum muslimin. Kepiawaiannya dalam memanage umat merupakan hasil tempaan dari bagaimana ia mengembala, mengawasi dan membimbing kambing-kambing gembalaannya. Ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik dari profesi Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yaitu sabar. Seorang pengembala harus sabar menunggu kambing-kambing gembalanya mulai dari terbit matahari hingga terbenam, karena mereka memang kambing sangat lambat ketika memakan rumput. Ini tentu membuat kesabaran kita harus ekstra dan ketekunan kita harus lebih. Begitu juga dalam mendidik manusia. Pelajaran yang kedua yang dapat dipetik adalah tawadu atau rendah hati. Sesungguhnya tabiat pengembala kambing adalah pelayan bagi kambing gembalaannya, mengontrol anak-anak kambing, menjaga, bahkan tidur dekat-dekat dengan mereka. Oleh karena itu terkadang ia terkena percikan air kencing dari kambing tersebut dan kotoran mereka. Seorang pengembala tidak pernah bosan dengan semua itu. Setiap hari dia dihadapkan dengan kondisi seperti itu, dan dengan sendirinya dia terhindar dari sifat sombong dan takabur. Sifat yang akan terbentuk pada dirinya adalah tawadu. Pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari profesi Rasulullah sebagai pengembala kambing adalah keberanian. Pengembala biasanya sering berhadapan dengan binatang liar dan buas. Cuaca yang tidak menentu, kadang panas, kadang dingin. Karena itu, dia harus berjiwa pemberani dan bernyali besar. Dengan sikap tersebut, dia mampu menghalau binatang-binatang buas yang akan menerkam kambing-kambingnya, kemudian melewati cuaca ekstrim yang dihadapinya. Pelajaran yang keempat yang dapat dipelajari, yang dapat dipetik dari kisah Nabi Muhammad sebagai pengembala kambing adalah kasih sayang. Di antara tugas pengembala kambing adalah menolong kambing-kambing gembalaannya. Karena terkadang ada kambing yang sakit, pincang, terluka, dan lain sebagainya. Kondisi seperti ini mendorong si pengembala untuk mengobatinya, menaruh belas kasihan padanya, dan berupaya meringankan rasa sakitnya. Kepada binatang saja dia harus iba, terlebih lagi kepada manusia. Terlebih lagi jika si pengembala kemudian diutus Allah untuk mengajarkan manusia, mengarahkan dan menyelamatkan mereka dari kejamnya api neraka, serta membuat mereka bahagia dunia dan akhirat. Pelajaran yang kelima yang dapat dipetik adalah menikmati hasil keringat sendiri. Sesungguhnya Allah bisa saja menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang kaya dan kehidupan berkecukupan. Akan tetapi Allah ingin memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad dan umatnya agar mau makan dari hasil keringatnya sendiri. Dan salah satu pekerjaan mulia adalah mengembala kambing. Baik anak-anak, demikian tadi sirah Nabi, terutama di bidang profesi Nabi sebagai pengembala kambing sebelum menjadi pedagang yang sukses ya. Sebelum menjadi pedagang yang sukses, Nabi Muhammad SAW berprofesi sebagai pengembala kambing. Dan tadi sudah dijelaskan juga bagaimana manfaat-manfaat dari mengembala kambing, yang mana memang banyak diantara Nabi dan Rasul ya, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, profesinya adalah sebagai pengembala kambing. Baik anak-anak, berkenaan dengan profesi Nabi Muhammad SAW tersebut dikaitkan dengan ilmu kepramukaan. Insya Allah materi kali ini yaitu berkaitan juga dengan cara kita mengembala kambing, yaitu tentang simpul-simpul yang digunakan pada saat kita mengembala kambing ya. Pertama, memang ada dua simpul yang Ustaz akan contohkan pada kesempatan kali ini ya. Yang pertama mungkin simpul tambat dan simpul tiang ya. Pastinya kalau mengembala kambing otomatis kita juga harus mengikat lehernya supaya bagaimana tidak tercekik ya, dan terus bagaimana kita supaya menambatkan tali itu kepada tiang ataupun pohon supaya tidak mudah lepas. Baik anak-anak, lebih jelasnya setelah ini kalian lihat video berikut ini, tayangan berikut ini ya.
Kemudian sebagai tugas kalian contohkan di rumah, bagaimana cara mengikatnya, kemudian divideokan, kirim ke Google Classroom di bagian tugas ya. Insya Allah nanti akan dibuatkan kolom tugas pada Google Classroom, kalian serahkan ke situ, ke Google Classroom tersebut, dan batas waktunya insya Allah sampai pertemuan pramuka yang akan datang. Baik, silakan. Sebelum kalian menonton video berikut ini, Ustadz tutup dulu pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, apa yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz ucapkan terima kasih, jangan lupa like, subscribe, and comment ya.